semuanya ya. Wah, Kak Tora, nggak terasa ya kita udah ada di penghujung bulan November. Sebentar lagi nih adik-adik kita semua ya akan segera menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, pastinya kita bersukacita ya Kak. Nah, dengan sukacita itu kita mau mulai sekolah minggu kita. Sudah siap semua? Kak Dona siap? Siap. Kak Dona siap? Yuk, kita siap dan kita mau nyanyikan lagu Datang Kehadiran Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau bagi meditasi ya Kak? Tuh, yuk biar semangat lagi. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jiwa pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan duduk bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun berbentuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Datang kehadiran Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang kehadiran Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jiwa pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun berbentuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Nah, baik adik-adik, untuk melanjutkan sekolah minggu kita, mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Berkat dari kesehatan dan keselamatan dan sukacita yang telah kami terima. Sebentar lagi Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkati dan sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ada sukacita ya. Yuk, kita terus bersukacita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi kedua tanganku. Nah, adik-adik ikuti gerakan Kak Damara sama Kak Tora ya.
kasih untuk Dita, Ruth, dan Vika yang sudah memuji Tuhan hari ini. Nah, sekarang adik-adik kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik disiapkan ya persembahannya. Adik-adik kumpulkan di rumah. Nanti ketika kita mulai sekolah minggu lagi di gereja, adik-adik boleh membawanya. Nah, sekarang untuk mengiringi persembahan kita mau menyanyikan pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nah, adik-adik, sebenarnya kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, dan kita juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Esther Damaris dari Sumba. Mari adik-adik kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Kak Esther Damaris dari Sumba yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami Bapak. Firman Tuhan berkati dan sertai. Tuhan juga kiranya siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Tora, Kak Donald, sekarang saatnya kita tunggu-tunggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Damara mau tanya, siapa nih yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Esther Damaris, tapi sebelumnya kita mau memujikan lagu firman Tuhan ku dengar. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Salam dari Sumba. Ketemu lagi dengan saya Kak Riz. Hari ini Kak Riz akan bercerita buat adik-adik semua di GKI Salatiga setelah minggunya dari Sumba. Kak Riz ada di salah satu kali. Airnya kotor ya, tapi pemandangannya cukup bagus. Ini di Sumba. Nah adik-adik, hari ini tema cerita kita adalah Walau Ku Tak Dapat Melihat. Kayak satu bunyi lagu ya, judul lagu ya. Ada lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Nah, tapi Karis mau cerita nih. Judulnya kayak gitu, tema renungan kita hari ini tentang Walau Ku Tak Dapat Melihat. Tapi ceritanya tentang sepasang keluarga yang punya anak yang luar biasa dan istimewa. Nama keluarga itu adalah Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani.
Bapak Suryadi sama Ibu Yuliani ini sudah menikah lama. Mereka punya 4 orang anak. 3 kakak-kakaknya si anak yang bungsu ini sudah besar-besar. Baru kemudian anak yang keempat ini lahir. Anak yang keempat ini istimewa. Lahir justru setelah Bapak Suryadi menjadi orang Kristen. Bayangkan adik-adik, setelah 15 tahun menikah, baru Bapak Suryadi ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik beruntung kan, masih kecil-kecil sudah jadi orang Kristen. Bapak Suryadi beda, baru setelah 15 tahun menikah, baru kemudian dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Tapi justru di usia 15 tahun pernikahan itu, mereka kedatangan atau mereka dikasih Tuhan anak yang keempat. Anak ini rupanya anak istimewa. Mau tahu apa istimewanya? Waktu anak itu lahir, dia dikasih nama, apa ya namanya ya? Skip dulu, kita simpan dulu namanya. Kalau Karis ngomong nanti adik-adik langsung tahu siapa namanya, siapa orangnya. Kita skip dulu. Nama anak itu kita sebut saja Nona, karena dia perempuan. Namanya Nona ya, Nona dulu, nanti baru Karis kasih tahu nama lengkapnya. Nona ini lahir dalam keadaan yang tidak sama kayak anak-anak kecil pada umumnya. Waktu lahir, dokter yang menangani kelahirannya si Nona bilang begini sama Bapak Suryadi sama Ibu Yuliani. Bapak, Ibu, maaf ya, anak Bapak dan Ibu itu ada selaput putih yang menutupi matanya. Jadi dia itu kayaknya bakal buta seumur hidupnya. Sedih gak adik-adik kalau dengar kayak gitu? Sedih ya? Apalagi Bapak Suryadi sama Ibu Yuliani, mereka sedih banget. Kenapa ya? Justru sudah ketika Bapak Suryadi percaya sama Tuhan Yesus, malah dikasih cobaan seperti itu. Anak yang lahir, yang ditunggu-tunggu, tapi lahir dalam keadaan buta. Menurut adik-adik, bisa nggak kira-kira kalau adik-adik menerima itu? Sudah punya rencana nih, nanti kalau lahir akan diajar les apa, akan dibawa jalan-jalan kemana, ditunjukkan ini namanya gajah, kalau ini namanya semut, ini ada kali yang indah kayak di Sumba ini. Tapi sayangnya si Nona ini nanti nggak bisa melihat. Sedih, Bapak Suryadi itu sedih banget. Dia sempat tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Saya yang salah sebagai bapaknya, atau jangan-jangan istriku Ibu Yuliani ini yang salah? Tapi kemudian ketika bergumul, Bapak Suryadi ketemu ada firman Tuhan satu nih dalam Yohanes 9 ayat 2-3. Waktu ada orang yang buta sejak lahirnya, murid-murid orang-orang lain itu datang bertanya, Tuhan, kata mereka begini, murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tebak apa kata Tuhan Yesus? Jawab Yesus, bukan dia, orang yang buta itu, atau bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu jawab Tuhan Yesus. Waktu membaca ayat ini, Bapak Suryadi juga pikir, betul ya, mungkin Tuhan ingin menyatakan perbuatan-perbuatan ajaibnya lewat si Nona. Tapi bagaimana sama Ibu Yuliani? Wah, Ibu Yuliani juga marah. Ibu Yuliani malah kan lebih dahulu percaya Tuhan Yesus daripada Bapak Suryadi. Kenapa Tuhan? Dia tuh menangis sama Tuhan. Kenapa Tuhan justru kasih anak seperti ini? Apa sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan? Tapi betul tadi kata firman Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam si Nona ini. Dan apa yang luar biasa, Nona ini ternyata meskipun buta, tapi lahir dengan talenta yang luar biasa. Mau tahu apa talentanya? Anak ini, Nona ini pintar sekali menyanyi dan bermain musik. Ada adik-adik yang bisa menyanyi? Oh banyak, Kak Aris lihat di ibadah online sekolah minggu GKI Salatiga tuh selalu ada yang mempersembahkan pujian. Nah itu berarti banyak yang pintar nyanyi. Ada yang pintar main musik nggak? Oh banyak juga, dulu waktu Kak Aris mengajar banyak yang bisa main musik, ngiringi kebaktian di gereja, kebaktian umum. Tapi ajaibnya si Nona ini mulai bermain musik pada usia 3 tahun bisa mainkan piano. Luar biasa kan?
Umur 1 tahun dia udah bisa mengikuti lagu-lagu yang diputar di TV. 1,5 tahun dia udah menghafal. 2 tahun dia sudah bisa menyanyi. Dan umur 3 tahun bisa main piano sambil menyanyi. Luar biasa kan? Dan setelah itu dia juga memulai lomba, ikut lomba-lomba. Nona ini tadi kemudian ikut lomba. Ada lomba yang pertama. Dia ikut lomba dan dia juara 1 penyanyi anak Indonesia di Kalimantan Timur. Terus yang kedua dia lagi juara 3 penyanyi solo Gloria di Balikpapan. Dan tahun 2014 si Nona ini pergi ikut lomba di Jakarta dan kemudian menjadi juara 3. Di tahun itulah dia ketemu dengan seorang bapak yang bekerja di bidang musik yang kemudian mengajak si Nona ini rekaman. Bapak itu namanya Bapak Jason. Bapak Jason ini yang kemudian mengajak si Nona ini untuk rekaman. Dan luar biasa. Kemudian si Nona ini berhasil melakukan rekaman dan menghasilkan 1 buah album rohani. Tahu nggak siapa Nona itu namanya? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Salah satu lagunya kayak tema renungan kita hari ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap. Ini kelanjutannya ya, adik-adik pasti tahu. Nah, itu dia. Namanya siapa? Gracia Epifania. Gracia, nama yang luar biasa. Tahu nggak arti Gracia? Gracia itu artinya anugerah, dan betul. Gracia hadir dalam kehidupannya Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani sebagai sebuah anugerah. Meskipun dia tidak dapat melihat, dia tidak mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidupnya, tapi mereka memilih untuk percaya. Dan yang luar biasa, sampai hari ini si Gracia ini punya lagu banyak sekali. Dan itu memberkati banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Adik-adik mau dengar salah satu lagunya Grace? Kita lihat ya, lagunya judulnya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ini dia. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Gimana? Bagus kan lagunya? Bagus dong, Karis suka lagunya. Nah, lagu itu sebenarnya adalah lagu pengakuan imannya Gracia. Kita memang tidak selalu mengerti rencana Tuhan. Kita nggak tahu semua rencana Tuhan dalam hidup ini. Bahkan Kak Aris sendiri pun tidak tahu besok itu apa yang akan terjadi dan seterusnya. Kita boleh berencana, tapi kadang-kala rencana kita tuh tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi kita mengamini bahwa rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita buat sebagai manusia. Percaya nggak adik-adik? Betul kan? Itu juga yang terjadi dengan Gracia. Kita mau baca nih ayat hafalan kita dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ada yang bisa hafal? Bisa dong. Kita hafal sama-sama ya. Kalau adik-adik sudah menemukan, kita akan baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Dan janji itu berlaku bagi Gracia, juga bagi adik-adik semua di rumah, juga bagi kakak-kakak sekolah minggu, bagi Kak Riz juga. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Kita tidak selalu melihat rencana Tuhan.
Tapi seperti gereja, kita mau percaya Tuhan akan senantiasa ada buat kita, akan selalu menuntun kita, menolong kita supaya kita tetap berjalan di dalam rencana-rencananya Tuhan. Gereja membuktikan itu. Gereja dipakai Tuhan sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Rencana orang tua gereja Bapak Suryadi sama Ibu Liliani mungkin tidak seperti ini sebelumnya. Tapi betul, melalui gereja Tuhan ingin menyatakan perkara-perkaranya yang ajaib. Amin adik-adik. Ada yang mau seperti gereja, mau percaya bahwa sekalipun kita tidak melihat rencana Tuhan, kita tidak paham rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita mau percaya. Kalau kita mau percaya, kita akan dipakai seperti gereja. Kenapa? Karena melalui gereja Tuhan menyatakan karya-karyanya yang luar biasa dalam hidup gereja. Kalau adik-adik mau dipakai oleh Tuhan menuju rencana-rencana Tuhan yang indah, katakan amin. Amin. Mau dipakai adik-adik? Pasti mau dong. Karis juga mau dipakai sebagai alat bagi rencana-rencana Tuhan walaupun tidak melihat setiap rencananya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Kak Esther Damaris dari Sumba untuk firman Tuhan yang telah diberikan. Nah, Kak Damara, kita sudah dengar cerita tentang gereja. Jadi gereja itu mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melihat sejak lahir adik-adik. Tapi gereja tidak menyerah. Walaupun gereja tidak dapat melihat, tapi tetap gereja berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik, dengan keterbatasan seperti sekarang, walaupun sekolah online, walaupun sekolah itu online, walaupun harus pakai masker kemana-mana, kita tidak bisa jalan-jalan, tapi kita tetap harus berserah kepada Tuhan. Nah, Kak Damara, kita mau nyanyikan lagu sama-sama, walau aku tak dapat melihat. Dapat aku miliki
juga. Nah, sekarang adik-adik saatnya kita untuk aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini akan dibawakan oleh Kak Nata. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat beraktivitas adik-adik. Halo adik-adik yang di rumah, senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik. Bagaimana adik-adik cerita sekolah minggu hari ini? Firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Kak Damaris, bagaimana? Ada yang tahu ceritanya tentang apa, pesannya apa, masih ingat? Betul sekali adik-adik. Hari ini kita belajar dari seorang gadis tunanetra atau buta yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan, dan dia beserta keluarganya selalu saling mendukung, saling mendoakan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, hari ini aktivitasnya Kak Nata mau ngajak adik-adik juga papa mama dan keluarga, anggota keluarga lain di rumah untuk membuat paket mini doa keluarga. Jadi adik-adik, di dalam paket mini ini ada kumpulan doa-doa yang bisa adik-adik tulis bersama papa dan mama di rumah. Nah, adik-adik, bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali nih, Kak Nata akan ajarin. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan beberapa bahan. Ada kertas bisi, ada kertas origami, ada ballpoint, ada spidol, penggaris, karena kita pakai penggaris yang besi. Terus ada double tip dan juga gunting. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang di rumah yang masih kecil, gunting itu tajam ya adik-adik. Tajam. Jadi adik-adik harus membutuhkan bantuan dari papa dan mama di rumah. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kertas bisi, adik-adik harus mengguntingnya menjadi dua kertas bisi dengan ukuran 10 cm kali 22 cm. Jadi panjangnya kayak gini. 2 ya adik-adik. Nah, setelah itu kertas origami adik-adik bisa mengguntingnya dalam ukuran 10 kali 10 cm. Jadi ukurannya seperti ini adik-adik. Nah, Kak Nata pakai origami yang 20 kali 20 cm. Kalau ini gampang sekali adik-adik. Adik-adik bisa mengambil 2 lembar kertas origami, kemudian dilipat menjadi 4 dan gunting. Jadi bagi 4 nanti ukurannya langsung kayak gini. 10 kali 10 cm. Oke. Sekarang langkah yang berikut, adik-adik harus membuat garis seperti yang dibuat Kak Nata ini di salah satu kertas bisi. Nah, garis ini terserah mau berapa jumlahnya, nggak apa-apa. Ukurannya bisa 1 inci atau 2,5 cm. Atau langsung saja adik-adik bisa pakai penggaris kayak gini untuk buat bentuknya. Kayak gini kan? Terus tinggal digaris. Oke, gampang kan? Nah, setelah itu kertasnya dilipat gini kayak bentuk tangga sesuai dengan garis-garisnya. Nanti jadinya kayak gini nih adik-adik. Oh, kayak gini. Sudah? Gampang ya? Nah, adik-adik silakan memberikan double tip di setiap bukannya. Ini, terus di sini. Oke, bisa ya? Gampang kok. Seperti ini kan, Nata kasih contoh. Kayak gini.
Kita buat satu-satu ya, pelan-pelan. Nah, kalau sudah dikasih double tip, adik-adik silakan menempel kertas yang tadi sudah adik-adik gunting kayak gini. Nah, kita buat lagi yang berikutnya. Oke, dikasih kertas lagi. Nah, kayak gini. Oh, nggak mau nempel. Nah, satu lagi yang sebelahnya. Oke, sudah kayak gini. Nah, adik-adik sudah nih. Nah, kertas bisi yang lain, yang satunya lagi ini buat untuk kita buat cover. Oke. Dilipat, terus dibuat kayak gini. Oke. Kita membutuhkan double tip lagi buat nempel yang sebelahnya. Oops. Oke, sekarang ini sudah bisa jadi kayak gini ya. Nah, adik-adik, kalau sudah jadi kayak gini nanti akan mirip seperti punya Kanata yang sudah Kanata buat tadi, kayak gini adik-adik ya. Nah, di dalam lembaran-lembaran ini adik-adik bisa menulis doa. Ini kalau adik-adik sudah tulis doanya, adik-adik bisa tulis nama adik-adik di bawah. Terus ini doa dari papa misalnya. Nah, yang berikut doa dari mama kayak gini. Nah, ya, gampang kan buatnya? Setelah dibuat, adik-adik juga bisa menghiasnya. Nah, kayak gini. Oke, ini tutupnya Kanata pakai kertas kecil. Kertas ini adik-adik bisa buat dari kertas origami dengan lebarnya 2 cm dan panjangnya 22 cm. Jadi bisa dipotong langsung dari kertas origami. Terus ditempel di lem belakangnya, jadi bentuknya kayak gini. Gampang ya, supaya jadi segelnya gampang banget untuk nutup. Jadi deh paket mini kumpulan doa-doa keluarga. Nah, adik-adik, isi dari paket ini adik-adik bisa menulis doa-doa yang adik-adik inginkan, yang adik-adik dan keluarga mau sampaikan kepada Tuhan. Apapun doa ini semoga bisa menjadi kekuatan bagi adik-adik selalu dalam menjalani adik-adik punya kehidupan bersama keluarga di rumah, terkhususnya pada masa-masa pandemi sekarang ini. Oke? Nah, adik-adik bisa membuatnya di rumah, dibuat dengan bagus, dihias. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana untuk selalu mengingatkan adik-adik bahwa seluruh kehidupan adik-adik berikan kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, selamat membuat di rumah adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, nggak terasa ya kata orang Kodonal, kita sudah ada di penghujung akhir sekolah minggu kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, Kak Damara mau mengajak kita untuk berdoa. Yuk adik-adik, lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur
kepada kami. Di hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami juga boleh belajar dari Krisia untuk boleh selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memberi kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh segera bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan kemana-mana dulu karena masih ada pesan-pesan dari kakak-kakak sekolah minggu. Seperti minggu-minggu sebelumnya, selalu ada pesan COVID-19. Masih ingat? Untuk adik yang sudah lupa, kita ingatkan lagi ke Adamara. Jadi, pesan-pesan COVID dari kakak-kakak sekolah minggu adalah untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara Selalu pakai masker adik-adik. Kalau adik-adik